Sekarang kita caranya menurut pendapat saya adalah caranya kita suruh bisa dulu dia melakukan hubungan seks. Setelah melakukan hubungan seks, saya mengharapkan dia perlahan-lahan tumbuh cintanya. Oke. Gitu loh. Baik, saya Kira-kira akan tadi gimana? apa? Kira-kira tadi gimana dengan planning seperti itu? Anda sudah memutuskan sesuatu? Ya, saya akan berusaha untuk berubah dan berkonsultasi sama dokter ya. Sampai bisa melakukan hubungan biologis dengan ini, apakah Anda akan meninggalkan poligami dan akan kembali kepada Sylvia? Pasti, karena hanya satu yang saya cari, kebutuhan biologis saja. Oke. Hanya itu saja. Kalau begitu, tapi Anda hanya melakukannya dengan cinta ataukah hanya sekedar kebutuhan biologis saja? Nah, saya sekarang tidak bisa melakukan dengan dia karena tidak ada perasaan cinta dan sayang. Dengan Nah, yang satu itu bisa. Kalau dengan yang lain, yang saya tidak kenal, yang saya bisa cintai, saya sayangi mungkin bisa. Karena menurut saya dengan perasaan itulah saya bisa melakukan hal tersebut. Oh. Bukan dengan fisik yang molek, bukan yang seksi, bukan. Feeling. Iya itu persoalannya karena kenyataannya bagaimanapun juga Sylvia adalah adiknya Yosi. Itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihapus. Itu yang menjadi penghalang. Saya mau berandai-andai secara ekstrim, ya bukan satu anjuran. Anda terima nggak kalau akhirnya karena dia tidak pernah ada sentuh 4 tahun dan dia akhirnya mencari pria lain? Jawab yang jujur. Silahkan. Tega banget. Udah Sylvia Keterlaluan. kamu Wow. Daripada saya mencoba, sudah 4 tahun mencoba, terus mencoba lagi, apa seumur hidup saya menderita berdua? Sylvia lebih baik kamu ngurus anak-anaknya dia aja kalau dia seperti itu. Lebih baik kamu membina anak-anaknya sampai dia kuliah, sampai dia berhasil. Daripada mikirin yang seperti itu, yang hanya cari nafsu. Itu Dia bukan nggak bisa nafsu. melupakan. Maksudnya Tukang jajan. Pak, sebentar Pak. Udah jelas toh, tukang jajan kok dia. Bukan Bentar. tukang jajan, dia menutup. Teddy, kamu kan menutup awal batinnya. mulanya Oh. kamu mau Nggak menikahi dibuka. Sylvia itu karena Kita dengar dulu. Siapa tahu benar. Terpaksa. bukan, karena kamu menuruti orang tua, keluarga semua kan. Nah sekarang dokter Boyko udah bilang, kalau seandainya kamu itu bisa diobati, kamu mau nggak sama dia? Nah, itu. Kenapa tidak? Nah, karena itulah, karena tidak ada itulah, maka saya mau pisah sama Jadi, dia. Kalau dia bisa, pakai kenapa cuma satu tidak? ini aja. Nah terus sekarang gini, kalau seandainya tadi dia dengan pria lain, kamu bilang katanya dia mau dilepasin. Buat saya sekarang kamu udah nggak berpihak dengan kita keluarga ini. Kamu nggak sayang sama ibu, nggak sayang sama saya, nggak sayang. Ini masalah saya berdua, Jadi Mak. kemauan sendiri. Ini Bang, masalah berdua saya, Bang. Kalau Bukan tadi masalah saya membela keluarga kita, kamu, Bang. karena kamu tadi dibilang impoten terus. Tapi sekarang saya berpihak sama mereka karena kamu sendiri rupanya keras kepala. Gitu. Ini bukan masalah keras kepala, Bang. Kamu nggak punya hati Apa, sama Bang? dia. Ingin melihat saya menderita sebagai adik Abang. Iya saya tahu, Karena tapi dia kamu nggak berusaha, punya hati. Sebenarnya batinnya itu nggak dicoba untuk dibuka untuk istrinya. Batinnya ditutup dengan keegoisannya, dengan pikirannya perempuan lain yang dipikirin. Enggak, Dia nggak mau bukan berusaha masalah membuka itu, Bu. diri. Ibu harus mengerti saya juga. Kelihatan dari Saya nada tidak, bicaranya. dengerin kelihatan. bukan karena nafsu, bukan karena wanita lain, bukan. Orang tua ngomong dengerin dulu. Ya, Bu, Dengerin tapi ini 4 tahun loh Bu. Padahal 4 tahun. bisa. saya 4 tahun mencoba, Bu. Itu bukan Untung waktu nggak jerawatan. sedikit, bukan waktu sedikit. Mbak Reko dari tadi diam aja sih. Terpana, bingung. Ini urusannya betul-betul antara darah. Dia, Teddy menikah dengan kakaknya. Dia turun ranjang namanya ke adiknya. Adiknya sudah lama tinggal bersama-sama juga. Jadi ini memang sulit Biasa banget sekali. jadinya ya. Ini Begitu ya, Teddy ya? ini penghalangnya sudah disampaikan. Kita ini berunding masalah itu, kuncinya itu masalah terjadinya ganjelan itu. Tetapi Dr. Boyke menyampaikan kalau sekarang Teddy juga dibantu bersama-sama dengan Sylvie berobat, isinya konsultasi maksud saya bukan berobat ya. Konsultasi terus, tapi niat itu ada niat. Mau, let's go, let's do it. Daripada gue poligami kan, daripada kawin lagi sama orang lain. Itu udah pekerjaan yang satu sikap yang sangat baik sekali. Jadi saya kembalikan kepada Teddy, Ted, ini waktu yang Anda tentukan sekarang untuk betul-betul mau bersama-sama dengan Sylvie konsultasi ke tempat yang sesuai melalui Dr. Boyke tentunya. Nah, masuklah ke tahap itu, niat.
Betul-betul, dan Sylvie merubah dandanan, keliru yang dinasihati. Kamu harus mirip Ngerti kayak kamu, dia, Sylvie? mirip kayak dia. Memang salah langkah itu ya, salah langkah. Kamu potong pendek aja besok ya. Iya, look sexy, Kayak look Dian gitu different, loh, ya. totally Kamu berubah potongnya di sama mana, Dian? sekali. Itu tahapan usaha yang memang sudah dilakukan tapi sia-sia. Tapi sekarang kita putar tangannya balik, let's do it. Ayo, Oke. laksanakan. Baik, makin membaik saya pikir. Ya, kita masih punya 2 segmen lagi. Dan insya Allah kita akan bisa mencarikan solusi yang terbaik. Walaupun Betul. saya pikir ini tidak gampang Tidak mudah, masih terapi ya. panjang sekali Butuh waktu. perjalanan. Tapi paling tidak secercah harapan sudah mulai ada. Ya, jangan kemana, masih dalam acara. Masihkah Masihkah kamu kau cintaiku? mencintaiku? Ya, ini segmen ke-6 sudah membaik, tetapi saya mendapatkan kesan kalau Teddy ini menurut saya, Dr. Boyke, jadi kayaknya itu hidupnya itu hanya untuk kebutuhan biologis. Mungkin karena tertahan terlalu lama kali. Bisa begitu nggak, Dok? Setiap manusia memang mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Ya, Ada yang lebih memprioritaskan pada kebutuhan seks, ada yang memprioritaskan kepada uang, Ya. ada yang memprioritaskan kepada jabatan. Ya, jadi, nah sementara saya melihat dia ada tipe yang memang nggak bisa jauh-jauh lah dari namanya seks. Bukan dia seks maniak, bukan. Tetapi dia lebih memprioritaskan. Apalagi dia dengan 4 tahun ini tidak mendapatkan ya dari pasangannya. Kalau saya melihat itu. Yang masih terpikir oleh saya ada sebenarnya ini bisa gitu loh. Ini bisa kita obati. Cuman harus ada keinginan dari diri Teddy sendiri adalah kalau saya sudah bisa melakukan hubungan seks dengan istri saya, dengan Sylvia. Sylvia. mau nggak dia meningkatkan tadi kadar cinta yang cuma 10, 20, 30, 40. Karena bisa saja dengan seks yang dia bisa layani dengan baik, Cintanya kan naik. naik ini nanti cintanya itu. Walaupun bisa juga cintanya naik baru itunya dapat. Bisa, tetapi kan kalau udah jelas kalau dia dicintanya naik untuk dapat itu. Saya tanya tadi cuma 10% baru. Itu kemarin, itulah, itu kemarin. kemarin. Sekarang kita caranya menurut pendapat saya adalah caranya kita suruh bisa dulu dia melakukan hubungan seks. Setelah melakukan hubungan seks, saya mengharapkan dia perlahan-lahan tumbuh cintanya. Oke. Gitu loh. Baik, saya Kira-kira akan tadi gimana? apa? Kira-kira tadi gimana dengan planning seperti itu? Anda sudah memutuskan sesuatu? Ya, saya akan berusaha untuk berubah dan berkonsultasi sama dokter ya. Cuman satu, ya karena saya selalu melihat almarhumah istri saya yang ada di depan saya, yang sebenarnya bukan dia. Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat sosok yang lain itu saja. Berubah. Potong rambut, ganti Berubah, baju, Sil. lain-lain semua. Dia Saya coba, akan berusaha. Penampilan mungkin dirubah. rambutnya kamu apain lah, Dian? Iya. Mungkin Nanti Potong kayak nanti Dian Itami pergi juga bareng saya boleh. deh sehari yuk kita berubah. Saya hanya ingin meresume apa yang sudah kita diskusikan selama hampir 6 segmen ini. Jadi saya melihat bahwa pikiran Anda cuma itu, kebutuhan biologis, dan kalau boleh Anda mengatakan Dr. Boyke, kalau nggak berhasil tetap niat Anda untuk poligami. Tetap saya akan menceraikannya, memisahkan dia. Baik, akibat tujuan Teddy yang terlalu fokus itu, oke akhirnya Anda berpisah. Ingatlah 2 anak Anda, Ajeng dan Dimas. Mereka juga butuh seorang ibu, mereka juga butuh seorang bapak, betul? Anda kepikir nggak? Mungkin Anda terlalu egois mikirin cuma kebutuhan biologis, sementara anak Anda tidak pernah Anda pikirkan. Iya. Karena memikirkan dia, makanya saya bisa bertahan sama 4 tahun, Mas. Kalau bisa berapa tahun, kenapa nggak ditambah lagi dan Anda berupaya ke Dr. Boyke atau ke siapapun? Saya usahakan itu kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, apa saya harus mencerita lagi, Mas? Anda tuh juga niat dong. Ya. Saya Ya, tetap Ted? niat. Oke. Niat itu ada, Anda siap melakukan, Anda perintahkan kepada diri kamu untuk bisa melakukan. Karena Anda sudah berjanji. Anda mau berusaha bersama anak-anak dan juga Ya. dengan Ya, Sylvie. betul. Tolong lakukannya. Jangan Anda mengatakan, saya akan coba, saya akan tidak. Saya mau coba Dan pasti berhasil. dan berhasil. Ada loh. Tergantung di otak kita. Betul. Iya, Ada betul. satu bintang tamu kita beberapa episode yang lalu, dia bilang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang positif, kita harus selalu berpikir positif sehingga akan menimbulkan aura positif di Anda udah sekeliling ngeblok Anda. ya? Nggak mungkin. Jangan nggak diblok. mungkin. Kemudian kalau memang Anda sudah memutuskan, tadi Dokter Boyke tanya, iya saya mau berusaha, titik.
jangan pakai koma. Ya. Tapi kalau nggak berhasil, nah itu berarti energi positif yang sudah Anda kumpulkan Oke. dibuang lagi. Saya tanya, seberapa cinta Anda terhadap Ajeng dan Dimas? Berapa persen? 100%. Ini 10%. Teddy Ya. jangan keras Ya. kepala dong, Teh. Betul ya? Ajeng Dimas mungkin lebih dari 100% ya? Ya, sebab dia anak-anak kandung saya. Anda meragukan nggak kasih sayang ibunya ini yang bukan ibu kandungnya kepada Ajeng dan Dimas? Saya tidak meragukan hal itu. Tidak meragukan hal itu. Yakin? Yakin saya tidak meragukan hal itu. Anda mau kehilangan salah satu atau ketiga-tiganya?